Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Nah, kali ini kita akan belajar cara mengganti baju ini itu agar sama dengan warna yang ada di sini, dengan baju yang ada di sini, teman-teman. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali berkunjung ke channel saya itu dan teman-teman tidak ingin ketinggalan seputar dunia Photoshop, kemudian Microstock, dan YouTube, itu silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Nah, bisa teman-teman cek. Jadi kita akan mencoba mencocokkan warna yang ada pada baju ini agar sama dengan warna yang ada pada foto ini, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Jadi saya akan tunjukkan caranya yang saya lakukan. Ini adalah foto klien saya yang ada di Avok. Jadi baik, kita mulai saja tutorialnya. Nah, pertama-tama itu kita lihat dulu. Bisa teman-teman cek di sini. Ini sayangnya filenya nggak raw, cuman 1 kilo. 1 kilo. Sekitar 893 kilo, jadi kecil. Kalau raw itu kan bisa 5 MB, kadang 7 MB. Jadi ini filenya agak nggak terlalu high detail, jadi masih ketika di zoom, ini ada kayak ngeblur gitu, teman-teman. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Ini teknik ini bisa teman-teman praktekkan. Misalnya pingin mengganti, misalnya teman-teman ada rumah dan pingin ganti cat, itu teman-teman sudah tahu warnanya, itu bisa diaplikasikan langsung warnanya sebelum membeli cat tersebut, teman-teman. Atau pingin mengganti warna mobil teman-teman, ini juga bisa. Caranya juga cukup gampang. Nah, misalnya ini teman-teman, ini pagi ini saya akan mencocokkan warna putih ini supaya sama dengan warna yang ada di sini. Nah, caranya itu silakan bawa bersisian, teman-teman, foto yang misalnya pingin diganti. Nah, jadi terlihat ini warna putih, sedangkan ini warna coklat ya, teman-teman. Warna mustard mungkin. Nah, kayak warna-warna coklat gitulah. Nah, kita cek sampel warnanya. Jadi seperti teman-teman lihat, ini adalah bagian yang paling terang, sedangkan ini bagian yang gelap. Nah, kita ngambil sampel warnanya itu di antara ini, teman-teman, di antara warna yang terang dengan warna yang gelap. Nah, sedangkan di sini juga kita sampel. Nah, di sini saya akan ambil sampel warnanya. Bisa menggunakan ini, yang kotak ini atau yang bulat, terserah. Kalau saya sih yang kotak aja, jadi saya sampel ke ini. Ini nanti jadi warna untuk kita aplikasikan ke warna ini nanti. Itu kita tekan Ctrl J. Jadi Ctrl J itu menduplikat, menseleksi sekaligus mengcrop ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Dari warnanya, ini kita buat warnanya new. Warna new ini. Kemudian kita klik kiri pada layarnya, jadi sehingga layar itu seleksi sambil menekan Ctrl ya, teman-teman. Kemudian kita klik filter, kemudian blur, pilih average. Kita kasih nama new. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan. Jadi kita ini dulu, sembunyikan dulu. Untuk foto ini juga sama, kita ambil ininya, sampel warnanya, kita crop juga, kita tekan Ctrl J. Seperti itu. Nah, ininya contoh warnanya, ini yang tadi kita bawa ke atas, teman-teman. Nah, terus kita kasih nama misalnya all, misalnya warna yang lamanya. Kemudian kita tekan juga Ctrl sama klik kiri mouse. Nah, nanti terseleksi kayak gini. Kita juga sama filter ke tadi, karena sudah kita pilih blur average, jadi tinggal tekan ini aja, teman-teman. Filter average. Nah, itu tekan Ctrl D untuk deselect. Nah, kita cocokkan ke sini, teman-teman. Nah, warnanya kita tempel. Jadi yang ini warna yang kita akan aplikasikan ke warna putihnya ini tadi, yang kita warna grey lah.
Nah, kita buat layer baru lagi di atasnya seperti ini. Kemudian kita ambil ini ice dropper tool atau tekan I, klik di sini, klik di sini karena warna ini yang akan kita aplikasikan. Klik sekali, kemudian sambil menekan Alt tab, Alt backspace. Nah, otomatis layar yang tadi blank transparan itu akan diisi dengan warna yang kita ambil tadi. Nah, lalu nah itu sambil menahan Alt, kita sorot ke bawah, nanti dia ada arah kayak gitu. Nah, ini arah kecil ke bawah gitu, tekan aja, klik kiri juga. Nah, jadi dia langsung teraplikasi, teman-teman. Nah, ini ubah ke color. Nah, bisa dilihat ini warnanya nggak sama, teman-teman, setelah diaplikasikan. Kita close dulu. Nah, yang ini nggak sama dengan ini. Jadi kita harus matchingkan dulu. Terus di layar atasnya itu kita tambahkan dengan black and white. Nah, ini kan tingkat kecerahannya kelihatan, teman-teman. Jadi kita mau membuat warna ini sama dengan warna ini. Nah, di bawah all-nya ini kita tambahkan layer baru yang namanya level. Nah, level ini kita akan coba matchingkan warna kiri ini dengan warna di kanan, teman-teman. Nah, caranya kita geser ininya. Ada slidernya di sini. Kalau kita ke kiri, nah dia semakin terang. Karena kita ingin semakin kontras, jadi dari kiri ini kita geser ke kanan, teman-teman. Nah, itu sampai dia menyatu warnanya. Nah, ini udah menyatu kan, teman-teman. Kita cek warnanya. Nah, bisa teman-teman cek ini warnanya sudah menyatu. Karena kalau alasan saya mengapa menambahkan ini layer black on white, kalau kita nggak namakan ini susah, teman-teman, untuk kita menyatukan. Tapi kalau kita bisa cek tingkat kecerahannya kayak gini, itu mudah kita mendeteksinya. Jadi ini saya kasih nama dulu. Jadi ini color. Yang ini kita nggak butuh lagi nih layer masknya, delete aja. Yang ini saya buat di sini brightness. Nah di sini brightness nih. Nah, kemudian dua ini kita kontrol aja, kontrol G. Nah, untuk layar yang ini kita nggak kepakai lagi, jadi bisa kita delete aja. Nah untuk ini matikan aja, black on white-nya juga kita nggak kepakai lagi. Nah, terus kita cek tuh ininya, hasil seleksinya. Nah, ini kebetulan sudah saya seleksi sebelumnya ini. Nah, ini layarnya. Layarnya ini udah sebelumnya saya seleksi, teman-teman. Jadi aplikasikan ke atas untuk menghemat waktu aja nih. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini warnanya sudah berubah, bisa dicek pada layar ini. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan yang gambar yang sudah ada, teman-teman. Nah, bisa dicek di sini. Kita kontrol D dulu. Nah, ini warnanya sudah hampir mirip ya, teman-teman. Ininya sudah mendekati antara di kiri sama di kanan. Nah, untuk menambah tingkat brightness-nya lagi, itu kita bisa tambahkan di layar ini, layar grupnya tadi tuh. Itu di bagian di atas brightness-nya ini, kita tambahkan lagi level lagi. Nah, di sini kita tinggal atur slider aja. Nah, ini kita bisa, nah ini kan terlalu cerah, sedangkan ini agak gelap. Nah, kita geser dari yang ininya ke kanan, teman-teman. Perlahan-lahan. Nah, kalau kita geser terlalu kanan, dia terlalu gelap. Jadi, kita coba set. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa, biar nggak terlalu ini banget. Ini kan, kalau teman-teman bisa cek di sini agak hitam. Kalau kita terlalu kanan, dia ini agak hitam kurang bagus. Jadi kita geser aja dulu sampai pas, nggak kelihatan benar. Terus yang ini kita bisa geser lagi, teman-teman. Nah, ini biar agak ada efek kedalaman ya. Nah, bisa teman-teman cek warna di kiri dengan warna di kanan ini sudah, kalau di mata saya udah matching ya, teman-teman. Nah, sekarang kita close dulu. Kemudian yang sudah kita ini
seleksinya tadi sudah saya lakukan sebelumnya, jadi untuk menghemat waktu aja. Jadi kita satukan semua, teman-teman. Ctrl Shift Alt E. Nah, kita akan bandingkan before dan afternya, teman-teman. Jadi ini sebelum, nah ini yang sesudah, teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang ini. Nah, sudah sama kan, teman-teman, antara kiri sama yang kanan. Nah, seperti inilah, teman-teman, tekniknya bagaimana cara mematchingkan warna yang ada di Photoshop. Nah, teman-teman bisa menggunakan teknik ini pada Photoshop CC, pada Photoshop CS. Nah, kebetulan kalau saya sih menggunakan Photoshop CC 2020, tapi nggak masalah. Teknik ini bisa dipakai pada semua Photoshop, bahkan Photoshop 7 yang jadul pun bisa, teman-teman, yang kayak gini. Nah, kalau teman-teman mau lebih bagus lagi, setelah di sini kita retouching aja, teman-teman. Nah, ini kan bisa aja, teman-teman. Nah, ini kan bisa dilihat ini masih ada uh, kayak kerutnya itu bekas lipatan ya, teman-teman. Jadi kalau untuk di marketplace ini kurang bagus. Nah, jadi kita perlu retouching lagi. Jadi kita gandakan, menekan dengan Ctrl J 2 kali. Nah, seperti itu. Lalu maaf, cuman cukup sekali aja. Nah, ini di sebuah kita tulis namanya misalnya retouching. Nah, caranya itu pertama kita tekan Ctrl I, teman-teman. Nah, Ctrl I, kalau kita tekan Ctrl I dia langsung kayak gini warnanya, mode kayak inframerah itu. Kemudian di sini kita tekan vivid light di sini. Nah, kemudian dari sini kita filter other high pass. Nah, di sini kita akan cari settingan high pass-nya itu. Nah, jadi saran saya kalau mau memakai teknik ini itu jangan terlalu tinggi. Maksud saya itu kalau yang kayak gini kan rusak warnanya, teman-teman. Jadi cari yang ini kalau udah kayak gini ini juga sama, jangan terlalu tinggi, bener. Masih ada kayak semacam ada apa ya namanya nih ya. Ya bintik-bintik merah ini berarti itu terlalu berlebihan. Kurangi sampai dapat yang dimauin. Ini udah cukup, 2 aja. Tekan OK. Lalu dari sini kita tekan juga ini filter. Nah, kita pilih blur, kemudian pilih Gaussian blur, teman-teman. Nah, di Gaussian blur ini kita bisa set kalau semakin ke kanan dia akan semakin blur, teman-teman. Nah, bagusnya itu seperlunya aja. Jadi kita coba set di misalnya di 1 atau 2. Jangan terlalu banyak ya, teman-teman. Set aja di 2 kayaknya oke. Kalau sudah tekan oke. Nah, di sini kita perlu menghidden-nya, teman-teman. Jadi pakai layer mask, tekan layer mask sambil menahan Alt. Nah, langsung jadi hitam dia. Nah, di sini kita bisa pakai brush. Jadi brush ini gunanya untuk menyembunyikan tadi filenya yang sudah kita pakai. Ini namanya frequency separation, nama tekniknya, teman-teman. Nah, bisa kita kuaskan di sini, teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi yang ada masih kelihatan kerutan itu akan coba kita hilangkan. Jadi kalau kita lihat kan, kita hidupkan, kita matikan. Nah, seperti itu. Coba kita ubah ke linear light. Nah, ini Nah, ini masih ada kayak kerutan-kerutan gitu, teman-teman. Jadi ada yang kerutan-kerutan gitu yang tampak mengganggu gitu di brushkan aja.
Kita zoom lagi, kita cari bagian yang oh ya, hindari bagian-bagian yang ini karena kalau di bagian itu kita pakai teknik ini dia akan terlihat kayak hello. Hello tuh ya seperti yang merah-merah tadi itu. Kemudian di sebagian ini kita perhalus. Nah, teknik ini juga bisa dipakai untuk misalnya menghilangkan jerawat maupun menghilangkan noda, misalnya kerutan. Nah, ini kayak gini nih. Nah, seperti ini. Nah, kita cek dulu. Sebelum, sesudah. Nah, kelihatan beda ya teman-teman. Ini sebelum masih ada kerutan, kemudian kita sesudah. Jadi dia agak lebih smooth. Kerutannya agak hilang ini sebelum, ini sesudah. Jadi agak disamarkan teman-teman. Nah, seperti ini aja hasilnya. Nah, ini bisa teman-teman simpan sesuai dengan permintaan teman-teman, teman klien. Kalau dia minta JPG, silakan simpan dengan JPG. Nah, seperti ini. Atau dia mau BMP, biasanya sih paling bagus itu di JPG, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya dia minta revisi, bisa teman-teman revisi segera ininya. Apa namanya? Mungkin revisi warna, minta lebih agak gelap dikit atau agak lebih terang dikit. Nah, seperti ini aja teman-teman tutorialnya, cara saya mengganti warna yang ada di bajunya sesuai permintaan klien atau misalnya permintaan dari pemberi proyek kepada teman-teman, baik itu di Upwork, di Fiverr, maupun misalnya di situs freelancer lainnya teman-teman. Nah, kalau misalnya masih bingung, nanti silakan teman-teman bertanya aja di kolom komentar. Jadi kita diskusi aja. Dan semoga tutorial yang saya kasih ini bisa berguna buat teman-teman yang sekarang lagi mencoba untuk terjun sebagai Photoshop expert. Dan jika teman-teman tidak ingin ketinggalan seputar Photoshop, itu saya sudah siapkan banyak sekali video tutorial saya. Itu di playlist tutorial Photoshop, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.